Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 577 kemuliaan sang juara, Mei Gongzi. Ketika dia pertama kali datang ke istana leluhur, dia tidak pernah memikirkan nama seperti apa yang akan dia dapatkan, dia hanya ingin melakukan yang terbaik. Namun, langkah demi langkah, dia akhirnya memenangkan kejuaraan berdasarkan kekuatannya sendiri. Dan tidak ada salahnya untuk menggambarkan kekuatan yang aku miliki sekarang dan ketika aku pertama kali datang ke sini. Tepat ketika dia menggunakan Do Zuan Xingmo, dan ketika dia menggunakannya untuk pertama kalinya, sudah ada lompatan kualitatif. Jika dikatakan bahwa pertama kali dia menggunakannya, itu hanya kasar dan berbulu, maka, sekarang dia dapat dikatakan telah mencapai sedikit. Dan semua ini memiliki hubungan yang baik dengan pemahamannya sendiri tentang kekuatan ruang dan peningkatan kebugaran fisik, terutama peningkatan kekuatan spiritual. Dan semua ini dibawa kepadanya olehnya. Sang juara, dia benar-benar meraih juara pamungkas. Ini juga berarti bahwa dia akan mendapatkan token dari semua kaisar. Pada saat yang sama, kamu juga akan mendapatkan hadiah terbesar. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berjalan perlahan ke arahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, angkat tangan kananmu dan terima semua sorakan. Baru pada saat itulah Mei Gongzi bereaksi, dan perlahan mengangkat tangan kanannya, tetapi pada saat ini, tangan kanannya masih berada di bawah aksi transformasi harimau putih, telapak tangan dengan cakar yang tajam. Melihat telapak tangan yang terangkat, Kaisar Iblis Harimau Putih akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan saat itu. Dan sekarang, keturunannya telah melakukannya. Itu benar, dia adalah keturunannya sendiri, cucunya sendiri. Menggunakan transformasi harimau putih. Anak baik, lebih baik dari ibumu. Suara Kaisar Iblis Harimau Putih bergema di benak Mei Gongzi. Mei Gongzi menoleh untuk menatapnya, pada saat ini, dia masih tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia berbisik, kakek. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak banyak bicara. Detik berikutnya, itu berubah menjadi cahaya putih dan naik ke langit, menghilang tanpa jejak. Sorak-sorai seperti tsunami gunung dan tsunami juga mengalir seiring dengan hilangnya penghalang yang diatur oleh Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Dalam sorakan semua penonton saat ini, hanya ada satu nama. Mei Gongzi. Tang San juga berdiri lama di kursi VIP, berdiri berdampingan dengan Raja Iblis Merak Besar, mendengarkan sorak-sorai, melihat gadis yang berdiri di tengah panggung kompetisi, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, wajahnya penuh ekspresi, itu senyum bahagia. Pada saat ini, Raja Iblis Merak Besar sudah menangis dan tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Juara, klan monster merak akhirnya mencapai prestasi gemilang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan juara klasik pengadilan leluhur, suksesi Pangeran Mei ke tahta akan menjadi hal yang biasa. Dengan juara ini, kemungkinan Kaisar Netral akan mendukungnya akan sangat meningkat. Dengan juara ini, dia adalah cikal bakal Kaisar masa depan, dan dia kemungkinan akan menjadi generasi baru Kaisar Iblis Merak. Toh, semua usaha itu tidak sia-sia, dan semua peluang akhirnya berjalan ke arah yang diharapkan. Pada saat ini, Raja Iblis Merak mau tak mau memiliki perasaan campur aduk. Ia tidak pernah takut tiada, dan ketika berhadapan dengan Kaisar Iblis Agung Jingfeng, ia juga memiliki spiritualitas untuk tidak melakukan apa-apa jika tidak setuju dengan hidup dan tiada. Tetapi pada saat ini, ia benar-benar tidak ingin tiada, karena ia ingin melihat bahwa Mei Gongzi dapat memimpin klan monster merak untuk berdiri di puncak kekaisaran Tianyu dan menjadi kaisar generasi baru. Kecemerlangan Tian Jiling menerangi langit. Wajah cantik Mei Gongzi sedikit memerah, dikelilingi oleh para monster dan monster yang sangat dinanti-nantikan, dan dia adalah manusia. Ya, apakah itu garis keturunan klan Iblis Merak atau Kaisar Iblis Harimau Putih Besar? Baginya, itu bukanlah garis keturunan yang benar-benar dia kenali di dalam hatinya. Satu-satunya hal yang dia kenali adalah darah manusia yang berasal dari ibunya. Manusia, sebagai manusia, berdiri di puncak pengadilan klasik ancestral. Sebagai manusia, ia menjadi jenius pertama di benua Falan. Zuting klasik juga dikenal sebagai tempat lahir kaisar, meskipun tidak setiap juara bisa menjadi kaisar, tidak ada kaisar yang tidak lahir dari 16 besar Zuting klasik. Pada saat ini, Mei Gongzi sudah berdiri pada ketinggian seperti itu, pintu ke masa depannya telah dibuka, dan pintu itu penuh dengan cahaya.
Pada saat ini, Mei Gongzi sudah berdiri pada ketinggian seperti itu, pintu ke masa depannya telah dibuka, dan pintu itu penuh dengan cahaya. Tang San menoleh untuk melihatnya, senyum di wajah kucing besar itu, apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak sehebat manusia? Tang San tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Kucing besar itu berkata dengan marah, lebih baik daripada kamu yang sederhana dan kasar tidak datang untuk mengakui kekalahan. Awalnya, ia juga ingin mengakui kekalahan secara langsung, tetapi, bagaimanapun, tidak mudah untuk menjelaskannya kepada monster singa, jadi ia memilih metode ini. Tampaknya tidak ada masalah untuk meledak dengan seluruh kekuatannya. Tapi ini bukan kesempatan untuk menunjukkan keinginan bertarungnya dengan sempurna. Selain itu, domain Dewa Pembegal adalah kemampuan yang menjadi lebih kuat dan lebih kuat dengan lebih banyak pertempuran, daripada ledakan berkat domain secara instan. Jadi, itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak, bahkan jika Mei Gongzi mampu memenangkannya pada akhirnya, dia pasti akan membayar harganya, dan itu bahkan akan mempengaruhi final pertempuran ganda besok. Tang San memberikan kucing besar itu, dan kucing besar itu mengembalikannya ke Mei Gongzi di final. Mungkin itu semangat tim. Kucing besar itu menghela nafas dan berkata, bahkan jika aku tidak melakukan ini, aku bukan lawannya. Persepsinya tentang kekuatan ruang terlalu kuat. Kekuatan spiritualnya juga lebih tinggi dariku. Tingkat Tianjiling adalah juga lebih tinggi dari pedang ilahi. Terus berjuang. Turun, aku bukan lawannya. Terlebih lagi, dia juga memiliki berkah perubahan Baihu ke tubuhnya. Peluangku untuk menang kurang dari 10%. Dia sangat kuat, dan juara ini memang pantas. Ini sama dengan milikmu dan milikku. Pertempuran pertama berbeda, kamu memiliki kemampuan untuk memenangkanku tetapi dengan sengaja mengakui kekalahan. Tang San berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu tahu bahwa aku bisa mengalahkanmu, kamu jauh lebih kuat sekarang daripada dulu. Kamu adalah pendekar pedang liger yang tak terkalahkan di bawah tingkat dewa. Apa yang tak terkalahkan di bawah tingkat dewa, apakah kamu menertawakannya? Kamu, Mei Gongzi, dan Meng Te yang tidak terluka, jelas berada di atasku. Apakah kamu tingkat dewa lebih baik daripada tingkat dewa? Namun, ketika aku masuk tingkat dewa, aku masih harus memiliki beberapa transformasi, sehingga aku dapat sepenuhnya mengintegrasikan darah emas. Kemudian aku akan bertarung denganmu lagi. Lihat apakah kamu masih bisa mengalahkanku di atas tingkat dewa. Kamu juga cepat dan masuk ke tingkat dewa. Tang San berkata dengan senyum masam, aku juga berpikir begitu, tapi itu sulit. Di sisi lain, Raja Iblis Merak Agung berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu ingin mencapai tingkat dewa, kamu dapat mengatakan sumber daya apa yang kamu butuhkan. Itu akan disediakan oleh Keri City. Tang San mengangguk sedikit. Setelah kompetisi ini, dia tahu bahwa dia telah sepenuhnya diakui oleh Raja Iblis Merak Besar. Sementara yang ini masih hidup, setelah kembali ke rumah, selesaikan konflik di dalam kota Keri sesegera mungkin. Mei Gongzi menerima setengah jam penuh sorakan di atas panggung sebelum turun dari panggung di bawah perlindungan para penjaga. Tidak ada penghargaan hari ini, penghargaan akan dipresentasikan bersama setelah final kompetisi ganda. Kamu tahu, hadiah sang juara adalah artefak. Jika Mei Gongzi mendapatkan artefak lain sekarang, apakah itu masih layak di final ganda? Kemampuan sistem luar angkasa tidak dapat digunakan dengan lebih baik ketika berada di luar pusat perhatian ketika Mei Gongzi datang ke Tang San dan Raja Iblis Merak Besar, wajahnya yang cantik sudah memerah karena kegembiraan. Tidak peduli apa, dia masih seorang gadis remaja, dan akhirnya memenangkan kejuaraan dalam kompetisi individu, semua tekanan dilepaskan, dan perasaan menyegarkan ini masih membuat seluruh tubuhnya bersemangat. Dia memandang Tang San, lalu ke kucing besar, dan berkata dengan lembut, terima kasih. Tang San tersenyum dan berkata, jangan mengucapkan terima kasih, kita memiliki pertandingan lain besok. Setelah kita memenangkan kejuaraan dalam pertandingan ganda, tidak akan terlambat untuk bersemangat. Setelah mendengarkan kata-katanya, emosi Mei Gongzi benar-benar sedikit tenang, dan dia mengangguk ringan padanya, tetapi kepercayaan di matanya jelas lebih kuat. Solen 5 chapter 578 rahasia tak terlihat. Dari segi kekuatan sebenarnya, kucing besar memang bukan lagi lawannya. Meski kucing besar telah mengeluarkan air di game ini, dia layak mendapatkan kemenangannya. Keuntungan terbesar dari pelepasan air kucing besar adalah tidak akan mempengaruhi kemenangan mereka dalam kompetisi besok. Kemenangan Mei Gongzi hari ini tidak diragukan lagi membuat mereka difavoritkan untuk memenangkan kejuaraan lagi besok.
Raja Iblis Merak hebat menggunakan kekuatan luar angkasa untuk berteleportasi dengan mereka bertiga. Sekarang alun-alun halaman leluhur penuh dengan air. Aku tidak tahu berapa banyak pemirsa yang ingin melihat penampilan heroik juara baru dari dekat, terutama karena dia sangat cantik. Atau mengirimnya pergi adalah yang paling tepat. Kali ini, Raja Iblis Merak Besar tidak membawa Mei Gongzi langsung kembali, tetapi mengirim mereka langsung ke Hotel Harimau Putih, dan kemudian pergi sendiri, mengatakan bahwa dia ingin mereka mendiskusikan taktik untuk final pertandingan ganda besok. Secara alami, kucing besar itu pergi dengan bijaksana, mengatakan bahwa dia akan kembali besok untuk menyemangati final mereka. Tang San dan Mei Gongzi diam-diam kembali ke hotel di mana tidak ada seorang pun pada saat itu, dan kembali ke kamarnya. Dia menutup pintu dan saling memandang. Masih ada rona merah di wajah cantik Mei Gongzi. Mata mengalir di mata yang indah, menatap Tang San di depannya, suasana hatinya tidak bisa membantu menjadi sedikit rumit dan impulsif. Tetapi ketika dia melihat topeng di wajahnya, dia banyak menahan dorongan hatinya. Saudaraku, terima kasih. Tanpamu, aku tidak mungkin memenangkan kejuaraan. Tang San menggelengkan kepalanya dengan lembut. Untuk apa berterima kasih, ini adalah hasil dari usahamu sendiri. Selanjutnya, setelah kami menyelesaikan kompetisi, kami akan kembali ke kota Keri sesegera mungkin. Dia membawanya ke ruang tamu dan keduanya duduk. Suasana bergejolak. Mei Gongzi berangsur-angsur kembali tenang. Tang San tersenyum dan berkata, kamu sekarang berada di peringkat ke-9, dan pemahamanmu tentang kekuatan ruang telah mencapai tingkat yang lebih dalam, menyentuh tepi tingkat dewa. Namun, jangan-jangan terburu-buru untuk menerobos. Hanya dengan mengumpulkan banyak uangmu bisa mendapatkan lebih banyak manfaat ketika kamu menerobos. Dari tubuh manusia hingga tingkat dewa, proses lompatan ini sangat penting, tidak sesederhana itu sebagai melampaui malapetaka. Mei Gongzi masih tenggelam dalam kegembiraan memenangkan kejuaraan, tetapi sekarang mendengarkan narasi Tang San, matanya menjadi serius. Menurutnya, nasihat Tang San dalam banyak kasus bahkan lebih penting daripada nasihat ayahnya. Dengarkan saja, dia melanjutkan, dari manusia ke dewa, dalam proses transformasi, seluruh tubuh akan dibaptis. Kesusahan guntur sebenarnya hanya pengaruh rangsangan dan penyaringan untuk tubuh manusia, dan lebih banyak diprakarsai sendiri dari dalam keluar. Oleh karena itu, sebelum transformasi ini datang, semakin banyak akumulasi, semakin baik manfaat yang diperoleh selama transformasi akan memberimu potensi tingkat-tingkat dewa yang baru, dan semakin kuat kamu di masa depan. Selanjutnya, apa yang perlu kamu lakukan adalah untuk terus memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan ruang, dan pada saat yang sama mencoba untuk menekan kekuatan garis keturunan dan kekuatan spiritualmu, untuk menunda waktu kesengsaraan. Pada saat yang sama, aku sarankan kamu mulai lebih fokus pada transformasi harimau putih. Transformasi harimau putih mampu melahirkan seorang kaisar yang kuat seperti kaisar iblis harimau putih, dan hal-hal yang terkandung di dalamnya tidak akan pernah lebih buruk dari transformasi merak. Saat kamu bertarung sekarang, kamu terutama mengandalkan transformasi merak, dan dengan peningkatan kekuatan spiritualmu, dengan peningkatan keseluruhan kekuatan garis keturunan, kamu benar-benar dapat menggunakan dua garis keturunan dalam interaksi dan pencampuran langsung. Transformasi harimau putih telah ditingkatkan untuk mencapai pemahaman yang sama dengan transformasi merak, dan kesulitan yang akan kamu hadapi saat mengatasi musibah akan bertambah besar. Namun begitu musibah tersebut berhasil maka manfaatnya akan lebih besar lagi. Harimau putih akan berganti melindungi badan, dan burung merak akan berubah menjadi 1000 kemungkinan untuk dipahami rahasianya. Keduanya saling melengkapi dan akan membawamu lebih banyak dan perubahan yang berbeda. Juga, pastikan untuk sepenuhnya menghargai niat pedang terakhir kali, itu sangat penting bagimu. Ini adalah artefak yang kekuatannya jauh di atas sisa-sisa surgawi, dan itu adalah senjatamu yang sebenarnya di masa depan. Mendengarkan kata-kata Tang San, mata indah Mei Gongzi mengalir. Mengangguk kepalanya, dia berkata dengan senyum rendah, tepat setelah pertandingan, tidak bisakah kamu membuatku lebih bahagia untuk sementara waktu? Tang San tertegun sejenak, lalu tersenyum, mari kita bicarakan nanti. Namun, Mei Gongzi menggelengkan kepalanya, mengangkat kepalanya lagi, menatapnya dan berkata sambil tersenyum, bicaralah, bicaralah. Aku tahu itu semua untuk kebaikanku sendiri. Ya. Tang San mengangguk dan berkata, ada satu hal lagi yang harus aku tekankan kepadamu. Melihat wajahnya yang serius, Mei Gongzi juga menahan senyumnya. Tang San berkata, kemampuan untuk melihat rahasia langit harus digunakan dengan hemat, atau bahkan tidak digunakan. Mei Gongzi tertegun sejenak.
Kemampuan utama Jiwu hari itu adalah bertarung dengan bantuan rahasia, atau memata-matai rahasia untuk melihat masa depan. Dalam beberapa hal, itu bahkan lebih kuat daripada Kaisar Iblis Rubah Surgawi, yang mengendalikan keberuntungannya. Sekarang Tang San mengatakan dia tidak akan membiarkannya menggunakannya, bukankah ini menghapus kemampuan utama transformasi merak? Tang San melihat tatapan bingungnya, menghela nafas pelan, dan berkata, aku mendengar ayahmu mengatakan sesuatu tentang Tianjiling. Nenek moyang dari klan monster merak, mengapa Kaisar Iblis Merak memiliki masa hidup yang pendek? Tidak selama yang lain. Kaisar Iblis yang hebat, dan di keluargamu, mengapa para leluhur dari semua dinasti tidak berumur panjang? Ini semua terkait erat dengan Tianjiling. Tianjiling mengintip ke langit, ini memang kemampuan yang sangat kuat. Tapi tahukah kamu, bahkan Feng Hao dulu di tingkat Kaisar Iblis Besar tidak dapat benar-benar melihat masa depan. Bahkan keberadaan tingkat yang lebih tinggi dari mereka. Tidak, karena rahasia tidak bisa dibocorkan. Mengintip rahasia pasti akan dibalas. Relaksasi ini berakibat fatal, oleh karena itu, sebisa mungkin jangan digunakan, sebaiknya jangan digunakan. Aku belum menemukan caranya untuk menangani rahasia yang tertinggal ini. Tapi di masa depan, aku harap kamu tidak menggunakannya. Aku akan memberimu artefak yang jauh lebih kuat dari itu, dan itu juga merupakan artefak yang lebih cocok untuk melindungimu. Pastikan untuk tidak menggunakan kemampuan untuk mengintip rahasia. Serangan balik itu adalah level khusus, tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkannya. Mei Gongzi tercengang, apakah ini sangat serius? Tang San berkata dengan sangat serius, sangat serius. Segala sesuatu yang lain mudah untuk dibicarakan, aku tidak ada hubungannya dengan ini. Saat itu, di kehidupan masa lalu Mei Gongzi, mengapa istrinya pada akhirnya tidak dapat dia selamatkan sebagai Raja Dewa dari satu generasi? Itu karena ketika istrinya membantunya melewati kesulitan, dia membalikkan rahasia surgawi. Dan mendapatkan sinar vitalitas, sendirian bertahan dari alam semesta. Tang San bahkan tidak mengetahuinya pada waktu itu, dan pada saat dia mengetahuinya, sudah terlambat. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa istrinya telah membayar begitu banyak untuknya tanpa terlihat. Mei Gongzi bisa merasakan kegugupannya saat ini adalah pertama kalinya dia merasakan emosi seperti ini dari Tang San. Bahkan di hadapan lawan yang begitu kuat seperti Meng Tete, dia tampak percaya diri, dan dalam kegugupannya saat ini, matanya bahkan menunjukkan sedikit kepanikan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Mei Gongzi sebelumnya. Saudaraku, aku benar-benar ingin berjanji padamu. Namun, aku tidak yakin aku bisa melakukannya. Jika itu benar-benar datang ke persimpangan hidup dan tiada, ketika Keri City berada di bawah ancaman besar. Aku tidak bisa menggunakan kemampuan seperti itu. Tolong juga mengerti aku, dia berkata dengan lembut. Kamu masih memilikiku. Selama kamu memiliki aku di sisimu, tidak ada yang akan mengancammu, kata Tang San dengan serius. Mei Gongzi menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, tapi, aku bahkan tidak tahu seperti apa rupamu sampai sekarang. Aku bisa merasakan bahwa kamu layak untuk kepercayaanku, dan aku juga bisa merasakan bahwa kamu baik padaku. Namun, topeng ini selalu menjadi penghalang di antara kita. Mengapa kamu tidak bisa melepasnya dan menunjukkan padaku seperti apa kamu? Tang San berkata, aku melepas topeng dan membiarkanmu melihat penampilanku, dapatkah kamu menjamin bahwa kamu tidak akan menggunakan surga untuk mengintip surga di masa depan? Mei Gongzi berkedip, apakah kamu ingin aku bersumpah? Solen 5 chapter 579 tunjukkan wajah aslimu setelah final. Tidak, Tang San berseru, jika kamu benar-benar menghadapi situasi yang mengancam hidupmu dan aku tidak di sisimu, tentu saja kamu akan menggunakannya untuk menyelamatkan hidupmu. Dan kamu tidak perlu bersumpah. Mei Gongzi berkata, kalau begitu buka topengmu dan biarkan aku melihat. Tang San ragu-ragu, sekarang dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan bereaksi ketika dia melepas topengnya dan membiarkan Mei Gongzi melihat penampilannya. Bagaimanapun, dirinya yang sebenarnya jauh lebih muda darinya. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa dia bisa memiliki semua kemampuan yang dia miliki sekarang di usia yang begitu muda. Dia bahkan lebih takut bahwa hubungan baik yang akhirnya dia bentuk dengan Mei Gongzi akan rusak. Mei Gongzi berkata, apakah kamu masih tidak mau? Saudaraku, aku tidak mengerti mengapa kamu tidak mau melepas topengmu. Tidak peduli seperti apa penampilanmu, apakah aku keberatan? Kalau begitu kamu terlalu meremehkanku. Ini bukan tentang penampilan, kata Tang San dengan senyum masam. Mei Gongzi tertegun sejenak, tetapi dia segera memikirkan sesuatu,
dan tiba-tiba melebarkan matanya yang indah dan berkata, "Mungkinkah kamu adalah seseorang yang aku kenal sejak awal?" Tang San terdiam, dia adalah gadis yang cerdas, bagaimanapun juga dia sudah menebaknya. Mei Gongzi menatapnya dengan pandangan kosong, mencoba menemukan beberapa petunjuk dari petunjuk itu, tetapi bagaimanapun juga, dia masih tidak bisa melihat siapa wajah yang tersembunyi di balik topeng ini adalah seseorang yang dia kenal dengan baik. Tidak ada keberadaan seperti itu. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menyentuh topeng di wajah Tang San. Tang San mengangkat tangannya untuk memblokirnya, akhirnya mengambil keputusan dan berkata, "Mari kita lihat, besok adalah final kompetisi ganda. Setelah final, aku akan menunjukkannya kepadamu. Tunggu hari lain, agar tidak mempengaruhi kompetisi besok, oke?" Mei Gongzi meletakkan tangannya. Itu hanya 1 hari lagi, dan dia tidak terburu-buru. Dia mengangguk perlahan dan berkata, "Oke. Kalau begitu besok, kata-kata dihitung." Tang San sebenarnya sangat gugup saat ini. Dia benar-benar ingin melepas topengnya dan menampilkan dirinya di depan Mei Gongzi. Dia sangat gugup. "Kalau begitu kamu harus ingat apa yang aku katakan barusan. Kamu tidak boleh melakukan hal-hal seperti mengintip ke langit. Tidak peduli siapa yang memintamu, jangan lakukan itu. Bukan masalah sepele untuk menyerang balik rahasia." Mei Gongzi mengangguk dan berkata, "Oke. Aku akan mencoba untuk tidak menggunakannya." Senyum tipis muncul di wajah Tang San, dia benar-benar ingin memeluknya. Sayangnya, sekarang bukan waktunya. Ketika dia melepas topengnya dan membiarkannya melihat warna aslinya dan menerimanya, mungkin dia bisa bergerak ke arah yang lebih jauh. Aku akan menjadi tangan kanannya, menjadi orang terdekatnya, membiarkannya perlahan-lahan jatuh cinta pada dirinya sendiri dalam kehidupan ini, menjadi kekasihnya sendiri, dan menemaninya tumbuh bersama sampai dia kembali ke tingkat Raja Dewa dan membawanya pulang. Pada saat ini, hati Tang San sedikit menghangat, semuanya berkembang ke arah yang lebih baik. Kompetisi ini, bagi mereka, sangat membantu. Peningkatan kekuatan secara keseluruhan juga membuat hubungan antara dia dan Mei Gongzi semakin dekat. Senyum tipis muncul di wajah Tang San, lingkaran cahaya lembut muncul di wajahnya. "Kalau begitu mari kita pelajari taktik besok." Oke. Selanjutnya adalah pembahasan pada hari pertandingan. Faktanya, lawan mereka di pertandingan ganda tidak mungkin lebih kuat dari saudara-saudara Meng Te. Tapi sekarang mereka lebih kuat dari saat mereka bertarung melawan Monterte. Sang juara double match nyaris mustahil lepas kendali. Hati Tang San bahkan terbang kembali ke kota Kerry, dia mulai memikirkan langkah apa yang harus dimulai setelah kembali mencerna keuntungan. Terutama setelah mendapatkan begitu banyak hal baik, yang terbaik adalah mengubah hal-hal baik ini menjadi kekuatan tempur instan. Ada juga untuk membantu Mei Gongzi meningkat lebih baik, memahami transformasi harimau putih, dan merasakan lebih banyak kekuatan. Dengan cara ini, Mei Gongzi menjadi lebih kuat dan menjadi dewa secepat mungkin. Waktu bersamanya selalu berlalu begitu cepat, keduanya mengobrol sampai malam, dari perumusan awal taktik untuk pertandingan besok, hingga kemudian Tang San mulai memilah status kemampuannya saat ini untuk Mei Gongzi, mengajarinya cara menyeimbangkan 2 garis keturunan. Bagaimana meningkatkan kemampuan transformasi harimau putih, ini cukup berguna untuk Mei Gongzi. Faktanya, dia telah membuat kemajuan besar sekarang, terutama dalam hal memahami kemampuan tingkat yang lebih tinggi, yang telah melebihi harapan Tang San. Oleh karena itu, di waktu berikutnya, yang perlu dia lakukan adalah mengumpulkan lebih baik, demi bersiap untuk menembus tingkat dewa. Baru setelah makan malam Mei Gongzi kembali ke kediamannya, dan Tang San juga kembali ke kamarnya sendirian. "Setelah pertandingan besok, apakah kamu ingin dia melihat siapa kamu? Bagaimana reaksinya nanti?" Pada saat ini, Tang San benar-benar tidak bisa tenang. Dia khawatir Mei Gongzi akan bereaksi berlebihan ketika dia melihat bahwa Ashura adalah Tang San, dan juga khawatir ketika dia tahu siapa dia, bahkan bantuan kecil yang baru saja dia hilangkan. Bagaimanapun, ini setara dengan Tang San menyembunyikan identitasnya darinya dan menipunya. Selain itu, dia telah meminta Ashura untuk menemukan Tang San sebelumnya. Pikirkan lagi, ketika Ashura meminta secangkir teh, dia tidak memberikannya. Tapi itu diberikan kepada Tang San. Ashura dan Tang San ini adalah orang yang sama, apakah dia akan merasa seperti masyarakat sudah tiada? Pada saat ini, suasana hatinya bahkan lebih rumit daripada ketika dia menghadapi Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Apa yang harus aku lakukan? Suasana hati Tang San sangat sulit untuk ditenangkan. Tetapi dia juga mengerti bahwa topeng ini sekarang telah menjadi penghalang besar antara dia dan Mei Gongzi.
Jika kamu tidak melepasnya dan membiarkan dia melihat siapa dia, aku khawatir akan sulit bagi hubungan antara keduanya untuk melangkah lebih jauh. Itu saja, karena dia sudah berjanji padanya, tidak ada kemungkinan untuk mundur, dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Memikirkan hal ini, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah sedikit. Sekarang aku berdoa agar Mei Gongzi dapat menerima kenyataan bahwa Ashura adalah Tang San. Malam ini, bagi Tang San sangat panjang. Seluruh istana leluhur sekarang dalam keadaan gembira, dan nama Mei Gongzi telah bergema di setiap sudut istana leluhur. Orang pertama di generasi muda bukan dari klan naga, klan Phoenix, atau klan binatang raksasa Behemoth, tetapi dari klan monster merak. Burung Phoenix dan burung merak dulunya adalah raja burung, dan perselisihan terus-menerus mengenai hal ini. Pada akhirnya, klan monster Phoenix berada di atas angin, dan klan monster merak menurun. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa setelah bertahun-tahun kematian Kaisar Iblis Merak, seorang gadis dengan garis keturunan manusia, merak, dan harimau putih akan naik ke puncak lagi. Saat ini, banyak orang kuat di istana leluhur berpikir bahwa Mei Gongzi adalah orang kuat berikutnya yang mencapai kesuksesan karena mutasi darahnya sendiri. Masalah terbesar dengan mutasi garis keturunan adalah sulit untuk mewarisi, tetapi begitu mutasinya bagus, maka ada kemungkinan promosi lebih lanjut. Terlebih lagi, transformasi merak dan transformasi harimau putih keduanya adalah garis keturunan kelas 1, jadi kekuatannya alami. Selain itu, dia masih memiliki pemahaman yang baik sehingga dia bahkan menggunakan tarian rahasia surgawi dari klan monster merak lagi, dan Dozuan Sing Sing yang hanya dapat dikendalikan oleh tingkat dewa ke atas dapat mencapai tingkat kesuksesan kecil. Ini semua menunjukkan bakatnya yang luar biasa, dia bahkan mengalahkan Raja Naga Hitam bertanduk satu mengte yang kuat, dan akhirnya menjadi pemimpin generasi muda. Apalagi dia memiliki wajah yang cantik dan temperamen yang mulia. Semalam, Mei Gongzi telah menjadi sosok terpanas di seluruh istana leluhur. Solen 5 chapter 580 wasit terakhir, penguasa takdir. Oleh karena itu, ketika pagi tiba, pertandingan terakhir syuting klasik, dan final kompetisi ganda akan datang, seluruh syuting Grand Plaza telah tergenang air lebih awal. Orang-orang dengan tiket masuk ke arena, dan mereka yang tidak memiliki tiket sedang menunggu di luar. Meskipun mereka tahu bahwa Mei Gongzi memiliki kemampuan atribut luar angkasa dan harus dapat memasuki arena dengan teleportasi, mereka masih berpegang pada harapan 1/10.000, ingin melihat sekilas. Pada saat yang sama, dengan tetap di sini, ketika permainan selesai, mereka juga akan dapat memperoleh informasi tentang hasil akhir permainan sesegera mungkin. Cukup, mereka ada di sini hari ini untuk menyaksikan momen bersejarah itu. Kamu harus tahu bahwa Ancestral Court Classic tahun ini adalah pertama kalinya kompetisi ganda muncul. Dan sekarang, juara ganda akan segera muncul. Aku tidak tahu apakah ini bisa direplikasi di masa depan, tapi ini jelas menjadi saksi sejarah. Cuaca di halaman leluhur hari ini agak suram, dengan awan tebal dan sedikit menyedihkan. Tapi ini tidak mempengaruhi suasana hati orang-orang yang berapi-api. Mereka penuh dengan harapan satu persatu, menantikan kedatangan pertempuran besar, dan menantikan permainan luar biasa yang dapat dibawa oleh kedua belah pihak yang kuat untuk pertarungan terakhir. Tang San memasuki lapangan pengadilan leluhur dengan tudung. Meskipun dia juga memiliki uang merak, dia masih jarang menggunakannya. Tidak ada entry melalui teleportasi. 4 pemain teratas dalam kompetisi individu, pasangan Mei Gongzi. Tentu saja, ada banyak legenda tentang dia, dan perhatiannya juga tidak sedikit. Tapi selama dia melepas topengnya, tidak ada yang akan mengenalnya. Tang San yang memakai topeng itu adalah Ashura. Karena itu, sebelum dia memasuki alun-alun pengadilan leluhur, dia tidak menemukan keterikatan apapun. Merasakan antusiasme orang-orang, Tang San tidak bisa menahan desahan ke dalam. Klan monster dan klan roh mengadvokasi kekuatan dan yang kuat. Kemampuan kedua ras ini untuk terus menghasilkan orang-orang yang kuat banyak berkaitan dengan sifat suka perang dari orang-orang itu sendiri. Ditambah dengan keunggulan unik mereka, mereka telah berkultivasi dengan darah, dan mereka telah mencapai kesempatan besar hari ini. Ini juga membuatnya secara tidak sadar memikirkan taman neraka, tempat di mana neraka dan surga semuanya ada di bumi. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Kaisar Iblis Rubah Surgawi melakukannya, dia mengerti bahwa monster dan roh dapat menjadi makhluk paling kuat di seluruh planet, yang memiliki hubungan besar dengan pengumpulan keberuntungan dan keberuntungan, mendorong keduanya berlomba menjadi lebih kuat. Di masa depan, jika kamu benar-benar ingin membiarkan manusia memiliki tempat di depan monster dan roh, kamu harus menghancurkan keberuntungan yang dibawa olehnya.
Jadi, tempat di taman neraka itu adalah sesuatu yang pasti akan dikunjungi Tang San di masa depan, dan dia ingin pergi sebelum tingkat dewa. Setelah level dewa, mungkin tidak mungkin untuk masuk. Karena mencapai tingkat dewa, sesuatu harus disentuh, jadi ada aturan bahwa Koloseum Pengadilan Leluhur memiliki tantangan bertahan hidup di tempat itu, tetapi entry tingkat dewa tidak diperbolehkan. Aku harus pergi ke tempat itu lagi. Dengan kekuatanku saat ini, jika aku memasukinya lagi, aku mungkin bisa menemukan sesuatu darinya. Dengan pengalaman sebelumnya dan keberadaan baik dan buruk, ada sangat sedikit hal di taman neraka yang dapat mengancamnya. Dalam kompetisi ini, Tang San tidak pernah menggunakan kemampuan Ling Qitianyan, dan dia tidak membocorkan keberuntungan sedikit pun, dan dia bahkan belum memenangkan lotre yang lebih baik untuk dirinya sendiri, hanya karena dia takut situasinya ditemukan oleh Kaisar Iblis Tianhu. Diam-diam datang ke ruang tunggu, Mei Gongzi belum datang, hanya dia yang datang lebih dulu. Tang San duduk di sana, menunggu dengan tenang. Pada saat ini, dia sudah mengenakan topengnya, final hari ini tidak sulit, dan mereka tahu situasi lawan. Pada saat ini, cahaya perak berkedip, dan sosok anggun muncul di sampingnya. Saudaraku, suara yang akrab dan manis terdengar, dan sudut mulut Tang San berkedut, menoleh untuk melihat ke sampingnya. Mei Gongzi masih mengenakan gaun panjang, gaun perak panjang, berdiri di sampingnya, dia kebetulan menatapnya dengan senyum manis. Dia terlihat sangat baik, jelas dia beristirahat dengan baik kemarin. Kejuaraan membawa peningkatan kepercayaan diri dan evolusi temperamen dan aura. Orang pertama di generasi muda, yang mungkin menjadi keberadaan Kaisar Iblis besar di masa depan, akhirnya sedikit mengubah dirinya. Tadi malam, aku memandu transformasi harimau putih. Seperti yang kamu katakan, aku terus mencoba untuk beralih di antara dua garis keturunan, mencari beberapa poin umum, dan aku benar-benar menemukan beberapa hal yang sangat menarik. Setelah aku benar-benar dapat menggabungkan keduanya, kekuatanku itu pasti akan meningkat lagi. Selama kekuatannya cukup dan ada banyak jenis garis keturunan, itu benar-benar harus lebih kuat. Tidak heran kamu begitu kuat, kata Mei Gongzi kepada Tang San melalui transmisi suara. Tang San tersenyum dan mengangguk, dia sangat pintar, dia benar. Mei Gongzi bertanya dengan rasa ingin tahu, saudaraku, berapa banyak kemampuan garis keturunan yang kamu miliki? Bahkan dia tidak tahu berapa banyak kemampuan garis keturunan yang dimiliki Tang San secara total. Tang San berkata, malam ini, ketika permainan selesai, setelah menerima hadiah, aku akan memberitahumu ketika aku kembali. Ketika dia berpikir bahwa dia akan melepas topengnya hari ini, sehingga dia bisa melihat wajah aslinya, Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk tidak menyala dan berkata dengan senyum manis, oke. Ketika permainan berakhir hari ini, dia benar-benar ingin berbicara dengan Mei Gongzi, berharap dia dapat menerima identitas aslinya. Setelah memenangkan kejuaraan kali ini, dia juga memiliki kemampuan dasar perlindungan diri, selanjutnya mereka perlu bekerja sama untuk maju lebih baik. Ini benar-benar membutuhkan kerja sama erat mereka. Pada saat ini, panggung kompetisi sudah penuh sesak, dan banyak mata tertuju pada ruang tunggu. Namun, karena area tunggu yang tinggi, hanya area VIP yang dapat melihat dengan jelas area tunggu. Tang San dan Mei Gongzi adalah satu-satunya di ruang tunggu di sisi ini, dan lawan mereka berada di ruang tunggu di sisi lain. Keduanya berdiri berdampingan, dan tanpa terlihat menjadi sasaran perhatian di area VIP. Tang San tiba-tiba merasakan sesuatu, matanya menyapu kotak di atas area VIP, sengaja atau tidak. Dia hanya merasa samar-samar bahwa ada kesadaran melewati mereka, dan baunya sedingin es, jelas bukan roh yang baik. Mereka tampil sangat baik dalam permainan, terus bergerak maju dengan berani, dan akhirnya mencapai arena final. Tentu saja, seorang pria kuat seperti Kaisar Iblis Harimau Putih besar akan dihargai, tetapi pada saat yang sama, beberapa kebencian juga dibawa masuk. Lagi pula, ada jauh lebih banyak lawan daripada pendukung klan monster merak. Jalan di depan akan sangat sulit. Di atas panggung, sesosok turun dari langit dan mendarat di tengah panggung. Cahaya redup dan bayangan berkedip, memberi orang perasaan aneh. Ketika yang ini muncul di tengah panggung kompetisi, ekspresi Tang San tiba-tiba menjadi sedikit bermartabat. Di antara banyak kaisar, jika dia adalah orang yang paling dia takuti, maka itu pasti orang yang tampaknya tidak memiliki kemampuan bertarung di permukaan, tetapi mendominasi nasib seluruh istana leluhur. Dan dia tidak menyangka orang ini akan muncul di atas panggung. Mungkinkah dia ingin menjadi wasit game ini secara langsung? Namun, bukankah dia tidak kompeten?
Pada saat Great Demon Emperor of the Day Fox muncul di tengah panggung kompetisi, penonton tiba-tiba menjadi sunyi dan hampir terdengar jarum jatuh. Semua mata juga tertuju pada orang ini. Kaisar Iblis Rubah Surgawi menyapu auditorium dengan senyum tipis di wajahnya. Tiba-tiba, semua penonton merasa seperti angin musim semi, seolah-olah mereka telah disukai oleh takdir. Tuan nasib, Tuan takdir, Tuan takdir, hidup yang mulia. Sorak-sorai bergema satu demi satu di seluruh Ancestral Court Square. Kaisar Iblis Besar Tianhu membuat gerakan menekan dengan kedua tangan, dan penonton tiba-tiba menjadi sunyi. Semua mata kemudian tertuju padanya.